Hai Voices, nah hari ini gue mau langsung ngebahas nih caranya meraih kayak meraih 10 juta pertama dari Facebook Ads. Pasti orang-orang yang sebagian awam berpikir, kalau kemarin gue lebih kepada bahas sisi luarnya Facebook Ads nih. Nah ini bakal gue kayak sedikit bahas lebih dalam ya, walaupun gak dalam-dalam banget, yang pasti bikin teman-teman penasaran. Nah saat ini Facebook kan masih menjadi primadona banyak orang, apalagi kayak comebacknya dia gitu dengan beberapa fitur unggulan yang kayak tools promotion yang gila banget deh, dan juga kayak ada mode gelap gitu segala macam. Pokoknya emang benar Facebook sekarang lebih ditujukan buat bisnis yang emang nggak kalah keren daripada Instagram deh. Cuma emang pasarnya itu emang lebih gede di Instagram, jadi nggak ada salahnya nanti bikin kayak funnel kayak ke YouTube, ke Facebook juga dari Instagram. Nah tapi kita mau ngebahas soal Facebook Ads. Masih banyak nih orang-orang yang nggak tahu kayak tujuan beriklan di Facebook Ads. Jadi kayak tujuannya mungkin kayak masih rancu gitu, ada yang branding, interaksi, dan juga ada yang kayak konversi juga. Jadi kayak bikin fokusnya tuh lebih kayak membuat banyak penjualan gitu, akhirnya jadi berantakan sih ya. Nah coba teman-teman fokus aja kepada kayak iklan konversi gitu. Facebook biasanya kayak memberikan iklan hanya kepada orang yang dengan behavior membeli, yang kayak punya keinginan membeli gitu, karena emang dengan yang bikin kayak rate-nya itu lebih tinggi dibanding tujuan iklan yang lain. Nah caranya nih ya, tips-tips untuk memaksimalkan konversi di Facebook Ads. Yang pertama adalah buat landing page yang ringan diakses. Nah jadi ini kayak berlaku untuk situs-situs juga, karena kayak banyak situs dan Facebook Ads gitu yang kayak datanya terlalu banyak, akhirnya kan terlalu berat gitu. Kalau bisa langsung to the point. Yang berikutnya adalah berikan headline yang memukau. Nah istilahnya itu kayak diperlukan kayak copywriting yang emang bagus banget ya. Jadi dengan copywriting yang bagus ini yang bikin kayak orang-orang tuh langsung tertarik gitu. Misalnya kayak viral dari paus ini terkena, dari paus ini gini deh, viral ledakan dari perut paus yang diduga karena hal ini gitu. Itu kan pernah viral ya, kurang lebih yang kayak gitu lah ya, gue lupa. Pokoknya yang kayak gambarnya thumbnailnya paus di pinggir pantai terus perutnya berhamburan di blur gitu. Nah itu tuh memancing pengetahuan orang banyak sih ya. Nah berikutnya adalah sajikan gambar atau video produk yang elegan. Ini lebih mengacu kepada branding produknya teman-teman sendiri. Nah elegan itu dalam artian yang emang benar-benar menarik pangsa pasarnya teman-teman. Nggak mungkin dong teman-teman misalnya jualan BMW gitu, nah misalnya kayak BMW gitu tapi pas iklannya fotonya BMW-nya misalnya lagi nangkring di tengah pasar padat manusia gitu, nangkring di pasar yang kayak di tengah rel kereta gitu, pastinya kan akan menyajikan yang kayak berjalan-jalan yang kayak di Venesia gitu, yang kayak berjalan-jalan di kayak perumahan komplek elit gitu ya. Nah biasanya sih orang akan lebih kayak di top of mind-nya gitu. Berikutnya adalah berikan testimoni pelanggan. Banyak banget nih ya kayak orang-orang jualan dimanapun, di WhatsApp, di Instagram, mungkin kayak mikir masih gak sih berimpact gitu testimoni pelanggan? Masih, karena bagi sebagian besar orang masih kayak pengen tahu gitu testimoni ya. Nah testimoni itu juga kan dari kata-katanya juga yang kayak menarik gitu, kayak oh ternyata udah coba, orang udah coba hasilnya gini. Apalagi kalau yang kasih testimoni itu artis badal, bukan main bos dampaknya. Yang berikutnya adalah berikan call to action yang kuat. Jadi kayak rasa kayak orang mau membeli yang kuat gitu. Contohnya kayak gini loh, kayak hal-hal yang paling berpengaruh gitu. Misalnya kalau jualan makanan itu dari segi psikologis warna gitu, yang paling berimpact kuat adalah oranye sama merah gitu. Nah untuk misalnya yang kayak aplikasi-aplikasi yang bersahabat gitu sekarang kan warna hijau, kayak misalnya Tokopedia, Gojek, Grab gitu. Nah itu yang kayak bisa di top of mind orang dan akhirnya kayak punya impact yang sama gitu kepada brand kalian sendiri. Yang berikutnya adalah ciptakan keterdesakan dalam pembelian. Misalnya kalian cantumin hanya hari ini, hanya sampai jam 3. Ini selalu gue bilang nih kayak gini,
Karena ini penting banget dengan adanya keterbatasan produk ini dan gak semua orang punya, dan bisa jadi calon pembeli ini misalnya tahu nih barang ini bagus gitu, tapi kalau dia nggak beli sekarang nanti bisa keburu kehabisan. Itu juga bisa berimpact banget ya. Berikutnya adalah berikan bonus-bonus dadakan tanpa pemberitahuan. Ini poin yang paling gila. Sebenarnya banyak orang yang tahu hal ini juga, tapi mereka pikir sia-sia atau mereka nggak mau lakuin. Kenapa sih? Karena dengan adanya bonus yang nggak diinfoin ini bisa jadi kayak orang itu bertanya-tanya, kok dapet ini ya gitu. Terus nanti baru ketika orangnya cross check gitu, enggak kah itu gratisan dari kita untuk pelanggan setia kita. Itu impactnya bukan main bos. Bisa jadi power of mouth-nya dia tuh kencang banget ya. Apalagi misalnya dia ketua ibu-ibu arisan, ketua ibu-ibu penjual tas mahal gitu, ketua klub BMW. Wow, deh, produk kalian bukan main, bakal langsung moncos di borong orang. Berikutnya adalah untuk iklan-iklan yang baru diluncurkan biasanya tidak akan langsung menghasilkan penjualan, karena memang Facebook butuh waktu untuk pencocokan data dari calon pembeli ataupun pembeli yang teman-teman minta. Nah, kalau di minggu-minggu pertama biasanya rugi berapa ratus ribu itu kayak udah biasa lah, kayak buang-buang duit, bakar-bakar duit gitu ya, kayak orang-orang startup. Yang pasti lanjutin iklan aja dan matikan kayak campaign-campaign yang kayak dianggap mahal gitu. Jadi kan nanti ada beberapa opsi gitu, misalnya untuk menjangkau jarak yang terlalu jauh, misalnya untuk yang kayak nempelin iklan di sini. Nah, itu bisa juga untuk dimatiin. Berikutnya adalah jika targeting iklannya tepat dengan konten yang bagus, leads akan mengalir deras di minggu kedua. Jadi emang dampaknya itu kayak teman-teman bisa kayak langsung kebanjiran order di minggu kedua. Yang pasti kayak siapin customer service yang handal untuk handle lonjakan kayak leads gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mau lebih tahu lagi nih soal kayak gimana sih caranya mengoptimalisasi Facebook Ads gitu, teman-teman gak ada salahnya mencoba-coba sendiri, karena guru terbaik adalah pengalaman, kan orang-orang sering bilang begitu ya. Jadi teman-teman mulai mencoba nih mencocokkan pasar kalian, juga coba mencari tahu tentang tren-tren dari orang-orang sekitar kalian gitu. Kalau bisa emang berinteraksi secara personal gitu. Jadi teman-teman ngobrol, masih nggak sih buka Facebook gitu? Kalau misalnya buka, apa yang dicari gitu? Dan teman-teman juga bisa kayak ngubungin orang-orang yang masih menggunakan Facebook, chat santai aja kayak lama ngobrol gitu, nanya gitu, apa sih yang kalau dicari dari Facebook gitu. Karena dengan teman-teman mendapat insight itu, teman-teman bisa untuk memiliki satu pattern pasar yang lebih kuat lagi. Oke, sekian dulu ya untuk bisnis kelas